rame guys. Coba kita tes dulu. Penuh kalau kopi amingnya. Aduh, sedikit ya. Yang dukung 03 tepuk tangan. Oh, jadi kayaknya kita bisa tulis ya, apa mau kita tulis di situ, harapan untuk Pak Anies jika dia terpilih jadi Presiden Indonesia ya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval dan saya fans Ahok. Hai guys, assalamualaikum, selamat siang. Kali ini Bang Apan masih lanjut mengunjungi acara yang didatangi oleh Capres nomor 1 Pak Anies Baswedan ya. Tadi itu kan udah ada videonya, dia datang ke peresmian Kampung Anies ya, Gang Kamboja. Sekarang jam 2-an ini bakal ada acara juga di Aming Coffee ya. Sini. Dan pasti udah rame nih guys. Tentunya rame kayak di Gang Kamboja ini ya. Jadi Bang apa juga kurang tahu sih acaranya apa di sini ya. Sayang banget kalau kita nggak liput ya. Kita lihat langsung ada acara apa di sini Pak Aniesnya. Rame guys. Udah rame yang datang. Pendukung Pak Anies yang tadi di Gang Kamboja ada lagi di sini ya. Apakah Bang Apan bisa masuk ke dalam? Kita kan cari celah ya masuknya. Oh, kayak acaranya di sini ya. Oke, Bang Apan akan cari jalan masuk untuk masuk ke dalam, guys. Ini udah belakang ya. Ini biasanya kita bisa masuk dari sini ya. Parkiran belakang. Coba aja. Jadi Pak Aniesnya belum datang ya, guys. Tapi yang datang udah rame. Oh itu ada wall of harapan ya, harus yang tulisan itu. Oh jadi kayaknya kita bisa tulis ya, apa mau kita tulis di situ, harapan untuk Pak Anies jika dia terpilih jadi Presiden Indonesia ya. Wow, keren ya. Ini guys, kita bisa tulis ya. Tuh. Lihat ya. Tulis. Rame. Udah rame di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget. Apa kabar? Ini rame banget nih teman-teman Pontianak nih. Kita tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Teman-teman, nama saya Reandi dan saya akan memandu acara kita pada hari ini. Teman-teman sebelumnya pasti udah tahu Desak Anies ya? Yang udah tahu tepuk tangan dong. Waduh, ini kayaknya satu amin tahu nih Desak Anies nih.
Nah, jadi teman-teman, Desak Anies ini adalah suatu kegiatan yang dicanangkan oleh Ubah Bareng. Nah, Ubah Bareng ini apa sih? Ubah Bareng itu adalah suatu platform operasi kita dalam kehidupan bernegara kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman, tapi bukan cuma perubahan nih. Karena perubahan kalau dilakukan sendirian itu sulit. Nah, untuk itu Ubah Bareng ingin melakukan perubahan secara bersama-sama, secara berbareng-bareng di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman semua yang di siang hari yang berbahagia ini. Satu. Oke. Karena ini tujuannya adalah untuk masak. Aku mau coba tes dulu. Karena biasanya yang masak itu. Oh, banyak itu yang pesan makanan itu. Percaya. Rame guys. Coba kita tes dulu. Penuh kalau kopi amingnya. Aduh. Yang dukung 03 tepuk tangan. Yang masih ragu kemungkinan golput tapi pengen. Kita lihat di sana ada apa aja ya. Tepuk tangan. Nah. Jadi depan itu lagi persiapan acaranya ya. Acaranya itu namanya Desak Anies. Dia udah dilakuin di berbagai tempat di Indonesia. Sekarang gilirannya di Pontianak ya, di Kopi Aming. Prestasi untuk melakukan performance depan teman-teman semua memainkan alat musik tradisional sape. Rame. Waduh. Ini backstage-nya. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita sambut Kakak Aisyah Fadila dan Abang Dani Hairullah untuk bermain sape. Lagi acara Anies. Ada pertunjukan guys. Dance. Bawa kail pancing tadi tuh. Minyaknya, coba dilepas minyak. Jika lantar bukan kita masuk ke lantar deh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, saya di sini akan menyampaikan keresahan daripada saya terutama dan mungkin juga teman-teman kita yang ada di sini generasi milenial, generasi Z mungkin sama keresahannya seperti saya, yaitu tentang gini. Mulai ya, sabar dulu. Ya. Keresahan saya tentang ini, saya lupa lagi. Saya nempes sekian banyak ini pendukung Bapak Anies, ya Allah. Saya grogi, tapi saya bawa catatan teman-teman untuk menetralisir kesalahan atau blank yang saya kena tiba-tiba karena tekanan dan pressure dari teman-teman semua ada. Ya ini pernyataan saya ini
datang, apalagi tadi baru aja yang melontarkan pertanyaan langsung buat Pak Anies, betul? Nah, teman-teman, sebelum kita langsung nih ketemu sama Bang Anies, kita bakal undang satu lagi putra dari Pontianak untuk menyampaikan performance sedikit. Teman-teman, sabar. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Jadi ini teman-teman, penyampaian aspirasinya sudah. Setelah ini akan ada satu performance lagi dari putra Pontianak juga. Stand up comedy, kita sambut langsung Bang Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval dan saya fans Ahok. Gak, Ahok bajunya merah. Gak, jujur ya. Sebagai kayaknya di pemilu tahun depan, saya kemungkinan besar bakal milih Pak Anies. Kenapa? Karena nggak ada Pak Ahok, udah itu aja alasan. Gak. Kemungkinan besar saya tahun depan bakal milih Pak Anies. Kenapa? Karena menurut saya ini mendengar rumor bahwa jika pasangan yang lain terpilih gitu, rumornya ya, jika pasangan lain yang terpilih, itu kemungkinan besar ada yang dibantu sama ibunya, atau enggak dibantu sama pamannya gitu. Iya kan? Nah, yang saya lihat ini cuma Pak Anies nih yang nggak dibantu siapa-siapa. Bahkan wakilnya sendiri pun nggak bantu gitu. Maksud saya gini, Pak Anies dengan timnya gini, ya saya sama lah seperti masyarakat pada umumnya yang mengira kalian tuh ngambil Caimin nih karena mau ingin mengambil suara mayoritas, ya kan? Ya kan? Kita sepakat dong, kita warga sekitar juga gitu kan. Cuman maksud saya gini, dia seperti saya, kita semua ini juga ikut begitu. Maksud saya jangan cuma cari suara mayoritas, suara gadget juga dicari dong, ya kan? Juga dicari. Maksudnya kalau kalian ingin mendapatkan suara kami gitu, kalian tuh jargonnya jangan selempet, ya kan? Gadget nggak suka tuh selempet. Kalau kalian mau dapat suara kami gadget, jargonnya jangan selempet, tapi selebel. Ya, kapan lagi gitu nih macam ini buat CC kan? Cuman saya kayaknya Pak Anies sudah datang ya. Jujur saya ngeblank loh. Pak Aniesnya udah datang guys. Ini mau nonton Bapak datang dulu atau saya lagi nih? Lanjut ya, lanjut. Sebagai nih. Ini kasihan stand komedinya hilang konsentrasi. Insya Allah milihnya Pak Anies gitu. Saya mau ngasih saran buat Pak Anies dan timnya gitu. Kalau bisa, kalau kalian tetap mau konsisten pakai selepetnya, kalau bisa tuh yang agak modern sedikit gitu. Ya agak modern, jangan asal selepet doang. Sekarang ini lagi zamannya singkat-singkatan. Iya kan? Jadi saya punya saran ya. Pak Aniesnya lewat di situ ya. Buat Pak Anies atau buat timnya nih, dengarin saran saya. Kalau kalian mau pakai selepet, buatlah jadi singkatan. Singkatannya tuh pakai jadi SGI. Sorry, bukan saya tuh yang lanjutin. Saya cuma SGI aja ya. Singkatannya itu selepet Gusimin. Ya udah, nggak ada ya. Kurang ajar kalian. Jujur saya sebagai Gen Z ya, merasa beban gitu karena pemilu tahun ini kita Gen Z yang dibebani gitu karena katanya yang paling banyak tuh suara Gen Z ya kan. Dan orang-orang Gen Z bilang Gen Z itu generasi yang payah lah segala macam. Bener. Enggak. Saya sebagai Gen Z mengakui bahwa Gen Z itu nggak sepayah itu awalnya. Nah, akhirnya tuh saya tuh punya dendam pribadi sama generasi saya sendiri waktu saya ditolak sama cewek padahal saya belum nembak. Ini
Iya, saya ditolak sama cewek karena saya belum nembak. Surat tuh. Karena alasan cewek itu bilang dia nggak mau dengan saya karena kata dia saya terlalu baik. Saya tahu kalian semua jijik dengar itu, saya tahu. Saya juga nyebutnya jijik gitu. Cuman alasan dia tuh memang seperti itu. Dia bilang, ya Nova itu terlalu baik. Maksud saya gini, kalau saya ditolak karena saya jelek, saya kasih tahu apa yang harus saya perbaiki, bukan saya ya kan? Atau kalau saya miskin gitu, ditolak karena miskin, saya tahu saya harus kaya dulu baru ke cewek lain, ngapain cewek ini lagi kan? Jadi saya ditolak karena saya terlalu baik gitu. Maksud saya solusinya apa gitu? Jadi saya kalau tanya ke Pak Amin dan Pak Anies tuh, saya yakin Pak Anies nggak tahu jawabannya. Apalagi Caimin ya kan, selain doang kerjaannya tuh. Makanya tuh, cuman ya setelah saya pikir-pikir gitu ya, kayaknya memang saya ini terlalu baik lah gitu. Gak. Ya saya kurang kayak Pak. Tapi kayaknya saya ini memang terlalu baik gitu. Saya kenapa terlalu? Saya minta dulu nih teman-teman tepuk tangan buat yang pengen menyambut Bang Anies Baswedan. Oke. Saya minta tepuk tangan yang lebih kencang lagi buat yang mau mendesak Bang Anies Baswedan. Oke, kita tunggu dulu nih teman-teman semua. Sambil menunggu, kita mau ngajak satu orang lagi nih untuk memberikan aspirasinya selama 2-3 menit. Kita minta satu orang lagi nih. Ya, hitungan satu yang ketiga ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bagi saya untuk kita semua masyarakat Kalimantan Barat dalam desak Anies demi satu komando Anies. Saya berdiri di sini di hadapan rekan-rekan mahasiswa dan saya tidak mahasiswa, saya tidak hanya lulusan SMA. Tapi pada hari ini cita-cita saya tercapai. Sudah berapa tahun saya ingin menyampaikan kepada salah satu kepala negara, dan ini mungkin calon kepala negara terpilih, insya Allah. Amin. Isu yang saya desak Pak Anies nanti, insya Allah jika beliau terpilih, kita tumbuh di bumi Katulistiwa, di tengah-tengah matahari, di paru-paru dunia. Namanya Acaya, sering disebut tak kunjung binasa. Tapi kita lihat pada hari ini yang saya desak Pak Anies terkait regulasi bagaimana mengembalikan paru-paru dunia. Kita kembalikan kesehatan paru-paru dunia karena tidak seimbang ya. Seremoni penanaman pohon dari pemerintah dengan pembabatan setiap hari. Demi pembangunan katanya. Saya berani di sini, saya sudah berapa kali. Saya mewakili Kabupaten Sambas, siapa ingin saya kenalkan juga. Saya dulu. Teman-teman semua pasti udah nggak sabar nih ya. Teman-teman udah nggak sabar atau masih sabar nih? Kalau masih sabar, nggak sabar. Kalau masih sabar, kita tunggu sampai jam 8 kira-kira ngomong ya. Udah siap mendesak Anies? Kurang kencang nih, kurang semangat nih. Udah siap mendesak Anies? Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Sebelum kita ketemu nih sama Bang Anies nih, untuk kita desak nih, terakhir nih, satu lagi. Tapi saya mau satu perempuan, betul, satu perempuan. Waduh, semangat sekali nih, boleh. Yang pertama, Mbak, mohon maaf kata-kata biar adil. Kita hitung lagi biar adil Kak. Kita hitung lagi ya. 1 ke 3 ya. 1 1 1
Oke, Kak, maaf banget, tapi kakaknya yang di depan dari duluan, silakan. Jangan lupa perkenalan ya, Kak. Boleh silakan di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk kakaknya. Saya bisa banget ini jadi polisi. Singkat saja, kenapa saya ingin menghadiri acara ini? Saya sebagai Gen Z yang sering scroll TikTok, Instagram, Facebook. Saya sering melihat kampanye para paslon 1, 2, dan 3. Dan saya mengamati para pendukung-pendukungnya beliau. Jadi saya ingin datang ke sini, ingin mengenal Pak Anies lebih dalam. Karena yang saya tahu, saya sebagai orang yang netral, yang tidak tahu apa-apa, saya ingin datang ke sini, ingin tahu apa yang disampaikan Pak Anies secara langsung dan bagaimana dia menjawab pertanyaan para kalian di sini. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Satu lagi, perempuan lagi boleh. Ya, oke, ini kakaknya tadi sudah sangat antusias sekali. Karena mohon maaf, tapi kebetulan kita sudah kedatangan Bang Anies Baswedan. Teman-teman mohon dibantu untuk dibukakan jalan terlebih dahulu untuk Bang Anies. teman-teman semua, mohon tenang terlebih dahulu, mohon tenang.
Karena kalau teman-teman tidak tenang, kita belum bisa mulai. Oke, teman-teman semua yuk kita duduk terlebih dahulu. Teman-teman duduk terlebih dahulu agar kita bisa mulai. Boleh teman-teman kita duduk terlebih dahulu. Teman-teman duduk terlebih dahulu. Depan duduk, depan duduk. Teman-teman semuanya mohon kerjasamanya untuk duduk terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman tidak duduk, Depan duduk. kalau teman-teman tidak duduk, kita belum bisa mulai. Teman-teman semua. Teman-teman tolong kondusif terlebih dahulu. Kalau tidak duduk nanti kita tidak bisa mulai. Duduk dulu teman-teman. Ayo kita duduk terlebih dahulu agar kita bisa segera mulai kegiatan pada hari ini. Ayo teman-teman duduk terlebih dahulu. Ayo Bapak Ibu sekalian, nanti akan banyak kesempatan lagi untuk bertemu langsung dengan Pak Anies. Namun acara tidak akan mulai sampai kegiatan ini kondusif terlebih dahulu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya untuk duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman, ya, teman-teman jangan ikut berdiri ya. Teman-teman mohon maaf. Teman-teman semua mohon kondusivitasnya karena kalau nggak kondusif kita tidak akan mulai. Jadi saya kan teman-teman udah datang ke sini, tapi acaranya belum mulai. Gitu. Jadi teman-teman tolong juga untuk jangan naik ke atas panggung. Ayo duduk dulu, boleh duduk dulu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, kita mulai ketika yang di sini sudah duduk dulu. Nih. Kita ingin adil bukan? Jangan sampai ada yang menutupi yang di belakang sana. Ya, kadang-kadang kita bilang gini, yang penting saya dapat, yang lain nggak dapat nggak penting. Nggak boleh itu ada. Tolong duduk teman-teman, karena nggak boleh. Kita ini mau mendesak Pak Anies, kita malah didesak nih Pak Anies. Tolong duduk dulu. Ayo. Kenapa yang terdesak di situ? Ini Pak, makanya Pak, saya juga bingung. Jangan desak. Ini kok mana? Di sana desak-desakan. Ayo, duduk. 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 Itu di belakang sana ada yang pada duduk di kursi ketutupan sampai berdiri. Duduk kok, duduk. Ayo, teman-teman semua bentar lagi nih kita mulai nih sedikit lagi. Ayo, kalau teman-teman udah duduk kita langsung mulai. Udah nggak
nggak sabar kan mau desak Anies kan? Udah nggak sabar kan mau desak Anies? Tepuk tangan dulu dong buat yang nggak sabar mau desak Anies. Ini Bang Aniesnya udah di antara kita semua. Sayang banget nih kalau kita nggak bisa mulai cuma gara-gara teman-teman kita yang lain nggak bisa punya kesempatan yang lama untuk lihat kegiatan desak Anies ini. Jadi kalau teman-teman sudah sama sudah dulu, kalau teman-teman sudah duduk maka kita bisa mulai. Sebelumnya Bang Anies mohon maaf untuk tempat duduknya Bang Anies boleh. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pontianak. Apa kabar? Luar biasa sekali Bang Anies. Jadi ini dari tadi teman-teman itu udah rame banget manggilin nama Bang Anies karena udah nggak sabar mau desak Bang Anies. Sampai tadi ada satu yang nanya sama saya, nih, Bang moderator, Bang Anies itu SDKK tuh. Saya nanya, SDKK. Bang Anies nggak tahu SDKK? SDKK itu rasanya seperti debat kemarin. Justru Bang Anies saya pertanyakan. Saya emang tujuannya mau menjebak. SDKK ini adalah siap didesak kawan-kawan. Oke. Jadi teman-teman semua di sini udah ada Bang Anies nih. Bang Anies tadi dari mana Bang Anies? Ditungguin nih sampai panas banget keringetan kita semua Bang Anies. 2 jam sudah berdiri. Gini. Tapi ini ya, saya datang ke tempat ini mungkin salah satu. Ini barangkali ini salah satu desak Anies yang terbanyak yang ada. Ini dahsyat ini, aduh. Luar biasa. Pontianak memang beda. Pontianak memang beda. Pontianak punya cerita dahsyat. Dahsyat. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Pontianak. Kembali lagi Bang Jadi Anies. saya tadi pagi tiba saya di Pontianak, langsung mampir ke Pasar Flamboyan. Nah, salah satu nama pasar terindah yang saya pernah temui. Iya, biasanya kan pasar baru, pasar minggu. Ini pasar romantis juga ya nama pasarnya. Gitu ya. Nah, terus dari situ habis dari Pasar Flamboyan, saya mampir dulu ke Kopi Nasya. Selesai dari situ, mampir ke kampung. Berapa kampungnya Bang? Ini di situ. Dari sana kemudian kami bersilaturahmi dengan Uskup Agung, Keuskupan Pontianak. Jadi tadi ada jamuan makan siang dengan Bapak Uskup Agung, Monsinyur Agustinus Agus, dan setelah selesai makan siang dengan Monsinyur Agustinus, langsung datang ke sini ke Desak Anies. Oke. Kita kayaknya nggak perlu tunggu lama-lama lagi nih. Gimana teman-teman sepakat ya? Kita mulai aja dulu. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke teman-teman semua. Jadi di dalam Desak Anies ini kita ada 3 segmen. Untuk segmen pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai isu terkini langsung kepada Bapak Anies Baswedan, dan Bang Anies akan menjawab dalam waktu 2 menit untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Kita masuk ke segmen pertama. Di mana, Anies? Ini nggak singkatan lagi ya? Gak ada sih. Nah dong Pak, saya kebetulan masih di bawah 35 tahun dan belum pernah menjabat Pak. Oke, Bang Anies. Untuk pertanyaan pertama Bang Anies, ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah,
yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang serem sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini kabarnya ada jagung ditanam di polybag. Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh Bang Anies jawab dalam waktu 2 menit. Silakan Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau, bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan apa yang mendasar. Saya berikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsinyur Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Terus kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke, haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan ini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi. Kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental. Dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan maju. Oh, saya belum jawab food estate. Waktunya sudah habis. Ini saya mau, waktunya udah habis Bang Anies. Cuman tadi saya mau potong juga, lain nanti malah dipotong. Saya mau lanjutin. Ada kata dulu, dia ramai banget Bang Anies soalnya. Oh iya, keren banget Bang Anies. Saya jawab singkat saja soal food estate ini. Teman-teman sekalian, kami lebih mendorong bukan food estate, tapi jaminan pembelian panen. Atau disebut dengan kontrak farming. Apa itu? Petani menanam, merawat sampai panen, dan kita berkontrak untuk membeli hasil panen mereka selama setahun. Jadi petani-petani itu ketika menanam tenang. Kenapa? Karena dia tahu nanti harga jualnya dan ada ambang bawah dan ambang atas batasnya. Dan itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Kalau kita gunakan seperti food estate, apa yang terjadi? Dana itu dialokasikan untuk korporasi membuka lahan baru, mereka menanam baru,
Dan apa yang terjadi? Petani kita yang sudah bergenerasi tidak mendapatkan faedahnya, tidak dapat manfaat. Plus potensi kerusakan lingkungannya besar. Karena itulah kita merasa ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Itu yang harus digeser. Terima kasih. Terima kasih Bang Anies untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bang Anies. Ini tentang kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita mau ngomongin data dulu nih, Bang Anies. Dari Januari sampai Agustus 2023, itu kebakaran hutan dan lahan karhutla itu mencapai lebih dari 108.000 hektar itu di Kalimantan Barat. Ini kurang lebih, Bang Anies, kalau di Jakarta itu bisa mencapai 1.360 kali lipatnya wilayah Monas kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat. Nah, gimana tanggapan dari Bang Anies dan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan karhutla ini? Silakan Bang Anies. Ini ya, tadi saya baca datanya itu. Ini pertanyaan dari internet ya, teman-teman Resortnet yang mengumpulkan. Ya, jadi pertanyaan masalah. Oke. Gini, ketika kita bicara kebakaran, hampir selalu misalnya pemadaman. Sesungguhnya yang kita harus kerjakan selain pemadaman di antara periode itu adalah pencegahan. Cuman memang pencegahan itu tidak heroik. Yang heroik itu pemadaman. Padahal pencegahan itu yang menurut saya lebih penting. Jadi identifikasi siapa-siapa saja stakeholder yang paling banyak beroperasi di kawasan itu. Libatkan mereka. Bahkan dalam catatan kami itu ada banyak organisasi non pemerintah yang bisa dilibatkan untuk pencegahan. Catatan kita ini ada Propenbos, ada Pengawal Merah Putih, ada Flora Fauna Indonesia, ada Inisiasi Alam Rehabilitasi. Ini semua adalah organisasi-organisasi plus masyarakat yang bisa diajak kolaborasi untuk pencegahan. Jadi anggaran harus disiapkan bukan hanya untuk pemadaman, siapkan anggaran untuk pencegahan. Memang saudara sekalian, mencegah kebakaran itu tidak heroik karena tidak bisa ditunjukkan. Seperti contoh aja, ketika di tetangga sebelah ada kebakaran, pemadam kebakaran datang, selesai dia memadamkan, semua orang akan datangi, terima kasih Bapak, Ibu adalah pahlawan kami yang menyelamatkan dari kebakaran. Betul kan? Orang yang sama melakukan pencegahan keliling ke rumah-rumah, memeriksa listrik, memeriksa saluran gas, meriksa, dan berhasil mencegah. Tidak ada yang datang ke mereka dan bilang terima kasih Anda pahlawan. Betul tidak? Nah, sekarang sudah saatnya diubah. Sekarang kita harus konsentrasi pada pencegahan sehingga kita tidak harus mengalami kebakaran hutan. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Anies untuk jawabannya. Yang biasa. Ini untuk membakar semangat teman-teman Dan semua. ini catatan sedikit boleh nggak nih? Boleh, silakan. Kebakaran hutan itu menimbulkan asap. Ya ada. Iya, kan menimbulkan asap kan? Asapnya kemana? Ya, kalau asap meninggalkan satu tempat ke tempat lain tidak dibawa oleh JNE, tapi dibawa oleh. Nah, ini pakai ilmu pengetahuan dan akal sehat. Bang Anies ini bisa juga ya nyelip-nyelipinnya dikit nih. Jadi angin itu nggak bisa diatur ya Bang Anies ya? Panas nih di sini, nggak masuk nih angin nih. Dari bawah mulu nih sama Bang angin. Oke, langsung kita masuk Bang Anies ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah mengenai perbatasan nih Bang Anies. Jadi Kalimantan Barat ini kan berbatasan langsung sama negara tetangga Malaysia ya teman-teman ya. Nah, karena berbatasan ini maka rawan adanya penyelundupan ilegal. Nah, belum lama ini itu ada penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, dan bahkan ada penyelundupan sisik terenggiling. Gimana kira-kira solusinya dari Bang Anies? Boleh Bang, silakan. Ya, ada lebih dari kalau tidak salah 900 km ya bentangan perbatasan. Menjaga perbatasan itu selalu menantang.
negeri yang sangat maju sekalipun, salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga perbatasan. Tapi itu bukan alasan kemudian kita jadi tidak memberikan perhatian. Menurut saya kita harus berikan pos batas lintas negara ini alokasi sumber daya yang cukup supaya mereka bisa memainkan peran yang lebih baik lagi dalam menjaga perbatasan kita. Itu alokasi apa? Fiskal. Fiskal itu artinya anggaran yang lebih cukup sehingga mereka bisa menjaga. Kenapa ini penting? Supaya tadi yang disampaikan, illegal transfer, apakah itu barang-barang yang memang di sini bisa diperjualbelikan terbuka sampai barang yang diperjualbelikan secara ilegal. Tadi pagi saya di pasar Flamboyan, datang seorang pedagang mendatangi saya, Pak Anies, hentikan masuknya barang-barang dari Malaysia. Kalau saya tanya apa barangnya, apa yang beliau sebutkan? Sayur-sayuran. Dia katakan sayur-sayuran yang masuk itu telah merusak pasar kami di sini. Jadi betul tidak? Ini bukan barang-barang yang high end. Ini sayur. Apakah kita tidak bisa membangun sayur itu di sini? Bisa kita tanam. Jadi saya melihat satu itu, yang kedua pelibatan masyarakat. Bagaimana betul pelibatan masyarakat itu menjadi kunci. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus ditingkatkan sehingga mereka tidak melihat yang seberang itu sebagai tempat yang jauh lebih tinggi standar sosial ekonominya. Artinya bantuan untuk permodalan, bantuan untuk usaha ekonomi mikro kecil di kawasan perbatasan harus diprioritaskan. Dulu kita pernah dengar pembangunan dari pinggiran, tapi kenyataannya yang di pinggir masih terus ada di pinggir. Nah, kami tidak ingin berslogan, tapi kami ingin daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembangunan ekonomi supaya mereka tidak timpang dengan sebelahnya. Dan penjagaan tetap selalu menantang, karena itu kita berharap bisa semesta masyarakat ikut mengawasi, melaporkan, dan kemudian pos lintas batas atau pos batas lintas negara itu punya kemampuan untuk merespon bila ada laporan. Gitu ya? Baik, terima kasih Bang Anies. Jadi udah dijawab sama Bang Anies tadi ya untuk pertanyaan mengenai perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga. Oke, ini ada satu lagi nih sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Ada pertanyaan terakhir nih Bang Anies tentang banjir nih, Bang Anies. Jadi harusnya Bang Anies familiar banget lah harusnya dengan masalah banjir. Betul nggak teman-teman semua? Ini kok udah mulai lesu nih. Betul nggak teman-teman semua? Tangan dulu dong buat teman-teman Pontianak. Jadi banjir itu Pak Bang Anies itu jadi salah satu isu yang rawan juga di Kalimantan. Contohnya di Kalimantan Barat sendiri di Kapuas Hulu, Bang Anies. Itu banjir terjadi, ribuan rumah warga itu terendam, Bang Anies. Bahkan gak jarang juga ada korban jiwa karena bencana banjir itu sendiri. Nah, gimana pendapat Bang Anies terhadap bencana banjir ini dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Silakan Bang Anies, waktunya dulu. Ya, gini. Ada minimal dua, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika bicara jangka panjang, maka akar masalahnya deforestasi yang itu dilakukan. Kemudian pembukaan lahan untuk apapun juga, apakah itu perkebunan, apakah itu pertambangan, itu semua membuat luasan hutan kita menurun, kawasan yang bisa menyerap air hujan menurun dan menimbulkan banjir. Itu jangka panjang harus ada kegiatan reforestasi. Tapi dalam jangka pendek harus ada ukuran keberhasilan penanganan banjir. Ketika terjadi banjir, maka berapa lama itu harus surut. Kemudian harus dibuatkan semacam pengendalian air supaya dalam jangka pendek kita bisa menekan volume banjir yang berdampak kepada masyarakat. Karena begitu volume air itu meningkat, harus ada pengendaliannya. Nah, kalau kita tidak siapkan itu, sampai kapanpun rakyat akan menderita. Jadi harus disiapkan tempat-tempat untuk penampungan, apakah itu dam, apakah itu tanggul, apakah itu bendungan, sementara sambil reforestasi dilakukan. Selama itu tidak dikerjakan akan sulit. Dan teman-teman sekalian, dengan adanya krisis iklim yang atau
barangkali bisa disebut sebagai malapetaka iklim yang sekarang terjadi. Volume air hujan yang turun sudah melampaui rata-rata volume sepanjang perjalanan umat manusia. Jadi kita akan menyaksikan volume air itu melampaui. Teman-teman bisa lihat tetangga kita Singapura, satu kota terendam banjir. Pernah lihat ya? Di Tiongkok, tahu-tahu seluruh kota terendam banjir. Di Jerman. Jadi kalau kita tidak antisipasi dari sekarang dengan satu reforestasi jangka panjang, jangka pendek adalah sistem pengendalian air lewat bendungan dam, maka rakyat akan mengalami dampaknya. Menurut saya 2 hal itu perlu dikerjakan, dan saya yakin itu sulit dikerjakan oleh pemerintah daerah. Harus pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan itu. Jadi sistem pengendalian dan juga reforestasi. Teman-teman semua, kita udah sampai nih di penghujung segmen pertama. Untuk segmen selanjutnya, kita akan minta pertanyaan langsung dari audiens. Sabar, tekan kepada Bang Anies pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang tidak di sini, Bang Anies. Jadi dari audiens yang nanya melalui media sosial Ubah Barat, begitu Bang Anies. Jadi kita kemarin sudah membuka kolom pertanyaan dan banyak teman-teman juga yang pengen nanya kepada Bang Anies. Nah, kita sudah memilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Bang Anies. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Coba jawab, Nis. Baik, Bang Anies. Jadi ada pertanyaan yang masuk Bang Anies ke media sosial dari Ubah Barat. Pertanyaannya begini, internet di Kalimantan susah kali Bang, sinyal nggak beres. Gimana solusi Bapak supaya masyarakat Kalimantan internetnya juga cepat? Itu Bang Anies. Boleh, pertanyaan pertama, 2 menit silakan. Di sini internetnya lambat. Lambat. Ini kayaknya ada pakar teknologi nih Bang Anies. Gitu. Jadi kalau lambat perlu diteruskan atau perlu perubahan? Perlu perubahan. Gini. Jadi kalau soal internet, saya daripada saya yang jawab, saya akan minta namanya Bung Leon. Mana Bung Leon? Bung Leon langsung sebelah. Teman-teman, pernah belanja di Tokopedia? Pernah. Nah, ini yang bikin Tokopedia. Anak asli Pontianak. Nama kampungnya apa? Saya tinggal di Gang Irian. Oh, tinggal di Gang Irian. Nah gini. Kalau soal internet, kelihatannya kalau yang jawab Bung Leon lebih kredibel dari saya. Ya, Bung Leon. Oke, terima kasih. Nah, oke. Yang pertama ini, kita lihat pemerataan internet teknologi kita kan tidak terlalu bagus ya, benar nggak? Tidak semua orang bisa diakses, apalagi orang-orang yang di luar. Nah, sudahlah aksesnya tidak merata, internetnya juga lambat kan? Benar kan? Ya. Bahkan ada data nih, ada yang bikin World Bank bikin mempublikasikan informasi Indonesia itu kecepatan internetnya ya, dari 143 negara kita peringkat ke-96. Waduh, pelan sekali ya. Terus rata-rata kecepatan internet di dunia itu 42 Mbps megabit per second, kita cuma 23. Iya kan, kecil banget. Nah, apa yang kita lakukan? Ini komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhyiddin, kita bikin program namanya Pinternet. Oke? Ini sudah disiapin sama teman-teman. Sudah disiapin sama teman-teman Ubah Barat dari teman-teman yang mendukung Pak Anies dan Pak Muhyiddin juga. Apa? Yang pertama ya. Yang pertama itu kita akan memberikan kuota yang mewah banget buat teman-teman semua, terutama buat mahasiswa ya. Kuotanya itu 30 giga. Oke? Nah, yang kedua, kan tadi internet lambat kan? Coba teman-teman bayangin gimana kalau rata-rata kecepatan internet yang teman-teman dapatkan adalah 100 Mbps. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita cuma bangun, kita nggak lihat
kualitasnya. Gimana kualitasnya? Yang paling cocok untuk negara kepulauan di Indonesia itu kan mobile ya, wireless ya. Nah, kita harus perhatikan itu namanya manajemen frekuensinya. Jangan cuma di desa bisa tercapai 100% di cover oleh koneksi internet semuanya. Jadi bayangkan kalau nanti di puskesmas itu 100% koneksi internetnya ada. Amin. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Anies dan teman-teman. Ini makasih Bang Mulya. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan, kesetaraan kesempatan itu membuat potensi bisa berkembang. Tapi ketika kesempatannya tidak setara, potensinya tidak bisa berkembang. Nah, begitu ada akses internet, maka semua yang punya terobosan, inovasi, aktivitas komersial itu bisa tersambungkan kepada pasar yang sangat luas. Karena itu kepentingannya bukan hanya untuk proses pembelajaran, tapi juga untuk aktivitas perekonomian, di samping untuk aktivitas leisure itu aktivitas ya menikmati hiburan dan lain-lain. Oke, cukup. Terima kasih Bang Anies. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa dapat kuota nih 30 GB, cuman jangan dipakai main Mobile Legends. Nanti habis nggak jadi buat belajar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bang Anies, pertanyaan kedua ini tentang debat cawapres nih. Emang kenapa? Jadi Bang Anies, di debat cawapres kedua, Cak ini menyampaikan bahwa akan menggeser prioritas pembangunan. Jadi daripada membangun IKN, lebih baik menjadikan pembangunan 40 kota yang setara dengan Jakarta. Di sisi lain, pembangunan IKN ini, Bang Anies itu menggunakan APBN. Kita nonton juga kemarin Bang Anies di debat cawapres. Salah satu cawapres dari pasangan lain, Pak Mahfud MD, yang mana notabene ini beliau adalah menteri juga, mengatakan bahwa belum ada investor yang melakukan investasi untuk pembangunan IKN. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Bang Anies, dan kira-kira bagaimana sih konsep pembangunan 40 kota setara Jakarta itu untuk dapat diwujudkan dalam 5 tahun ke depan? Bang Anies, silakan dibangun. Kami tidak berencana membuat kota baru, bukan. Kenapa kita mengantisipasi pembangunan peningkatan kota-kota di Indonesia, di upgrade kira-kira 40-an kota? Karena urbanisasi akan terjadi dan sudah terjadi. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan di tahun 2050, 27 tahun lagi, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Bahkan ada yang menyebut 75%. Nah, urbanisasi ini akan terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bila kita tidak segera melakukan upgrade atas kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, maka yang terjadi adalah kota-kota itu akan mengalami problem seperti Jakarta pernah alami. Apa? Problem sanitasi, problem pengelolaan air bersih, problem pengelolaan limbah, problem pengelolaan transportasi, problem pengelolaan lahan untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena tidak direncanakan terjadi kedatangan orang begitu banyak di kawasan perkotaan. Kita sering kalah itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena kita tahu tren urbanisasi ini akan terjadi, maka 40-an kota di seluruh Indonesia di-upgrade. Di-upgrade apanya? Yang saya sebutkan tadi, siapkan transportasi umum untuk semua tempat, di-upgrade fasilitas air bersihnya, di-upgrade fasilitas pengolahan limbah. Pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja, emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tahu, emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang. Pertanyaan memangnya berani? Pertanyaan berikutnya, Jadi Pak Anies menjawab beberapa pertanyaan ya.
siapapun yang datang di Ini 100 orang paling kaya di sini. ya. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Pure perekonomian, tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang Rame banget tapi ya, kami silakan. tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dibilang, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebutnya? Jadi kita ingin agar tahu teks rasio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Terus saya awal lagi nih besar manis. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Waduh. Yang harus tahu. Oke, jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua, lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Akil. Boleh untuk menutup segmen ini tepuk tangan dulu dong. Nah, teman-teman, setelah ini Jadi dibuka kesempatan untuk pengunjung yang ada di Warung Kopi Aming untuk mengajukan pertanyaan ya, langsung kepada Pak Aniesnya langsung. Ini kesempatan yang sangat langka sekali loh. Buat 2 pertanyaan yang paling oke bakal dapat kaos langsung nih dari panitia semua. Udah siap belum buat masuk segmen terakhir? Udah siap belum? Udah siap belum? Tepuk tangan dulu dong. Kita masuk ke segmen terakhir. Tanyain Anies. Sabar. Tangannya di bawah dulu. Kalau tangannya di atas nggak dipilih nih. Sabar. Tangannya di bawah. Yang tangannya di atas nanti nggak dipilih. Tangannya di bawah. Bapak, ibu, abang, kakak. Di 1 yang ketiga. Hitungan 1 yang ketiga. Angkat tangan. Tangan saya tunjuk. Teman-teman semua, ayo biar kita efektif. Bang, duduk bang, duduk bang, yang berdiri bang, duduk bang, ya, kita tunggu dulu ya, sabar, jangan dulu, yang minta nggak dikasih dulu, sabar, kita hormati teman-teman yang ikut sama aturannya, oke, teman-teman, kita tunggu bagian, semuanya dapat, di tiap bagian dapat, jadi jangan takut saya nggak lihat, tenang aja, saya akan lihat, jadi tiap bagian nanti dapat, dari bagian ini dulu, ya. 1, sabar. 1. Makanya lihat kacamata ketemu di atas. Baik, Mbak, silakan maju ke depan. Sabar, jadi nanti dari bagian sini dulu, lalu nanti dari bagian sini, baru nanti dari bagian belakang kita pilih. Gimana teman-teman, sepakat? Sepakat ya? Adil ya? Adil, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, sebelum kita mulai,
waktu untuk bertanya 1 menit dan akan dijawab selama 2 menit oleh Pak Anies. Nanti kalau misalnya masih mau ada tanggapan, boleh dalam 1 menit dan Pak Anies akan membalas selama 1 menit. Silakan Mbak, perkenalan terlebih dahulu dan silakan bertanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan dulu. Mungkin pertanyaan saya ini sudah saya rangkum, tapi jika lebih dari 1 menit saya minta maaf. Perkenalkan, nama saya Wina Walendini. Saya biasa dipanggil Wina. Usia 27 tahun. Saya berasal dari kota Mempawah. Dan jika ditempuh dari kota Pontianak kurang lebih 2 jam dari sini. Jadi Pak, penjelasannya gini Pak, beberapa waktu lalu sampai saat ini, tepatnya sejak saya bisa menggunakan hak suara saya ke TPS, saya selalu bertanya kepada orang di sekitar saya, terutamanya keluarga, teman. Waktunya udah mau. Ya, langsung pertanyaan. Jadi pada intinya saya selalu tanya siapa pilihan pemimpin yang mereka pilih. Secara saya simpulkan 50% dari itu menjawab pilihannya masing-masing dengan argumentasinya. 35%-nya mengatakan seperti ini Pak. Dalam bahasa Pontianak, siapapun presidennya tak akan ngaruh. Jadi intinya yang dia diajak yang di dalam politik itu pengusung partai itu yang akan berpilih. Katanya seperti itu Pak. Terus 15%-nya itu golput dengan argumentasi yang saya ingat seperti ini. Jika saya memilih dia, berarti saya bersaksi dan menjadi orang yang berdosa jika pemimpin tersebut tidak buktikan janjinya. Jadi apa tanggapan Bapak dari pendapat tersebut dan bagaimana cara atau solusi langkah Bapak untuk meyakinkan kembali kepada rakyat Indonesia ini untuk mempercayai pemerintahan sekarang ini Pak? Terima kasih. Ini, Nina ya, makasih Nina. Kita setiap 5 tahun sekali itu berhenti sejenak menentukan siapa yang memimpin 5 tahun ke depan, ya. Dan ketika 5 tahun ke depan kita akan menentukan siapa yang akan kita berikan amanah. Nah, ketika kita berbicara tentang siapa yang mau diberikan amanah, baik bagi kita ya, sebelum memilih untuk melihat apakah di antara orang-orang yang dicalonkan kita bisa mengetahui rekam jejaknya. Bila dulu dia bisa memberikan apa yang dia rencanakan, maka insya Allah besok akan bisa. Bila dulu dia berjanji dan tidak menuntaskan, maka besok juga akan berjanji dan tidak menuntaskan. Nah, tapi jangan sampai karena yang pernah dulu bekerja tidak menuntaskan janjinya, lalu kita menghukum orang lain akibat pengalaman kita. Nah, nggak fair dong, betul ya? Nah, jadi menurut saya ini adalah kesempatan. Dan bila kita memilih untuk tidak ikut-ikut, maka yang akan menentukan hasilnya yang cuma ikut tuh. Jadi misalnya nih, 100% penduduk yang ikut memilih hanya 40%, maka 40% nih hasilnya nggak bakal kita bilang oh 60% nggak ikut, tidak, hasilnya adalah pilihan orang yang 40%. Nah justru menurut saya teman-teman seperti Mina dan lain-lain yang peduli tentang ide, peduli tentang gagasan, peduli tentang Indonesia, justru mereka yang harus mewarnai pilihan. Jangan sampai pilihan itu justru dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak memiliki pilihan detail. Apa yang terjadi? Bila itu muncul yang punya logistik banyak yang akan bisa membentuk opini karena banyak sekali orang yang tidak ikut di dalam pola-pola seperti diskusi ini. Ya? Ini ada. Mohon maaf, tapi karena terlalu jadi tidak ada tanggapan. Kita mau pergi untuk ke penanya selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang kita mau ke bagian sini.
Satu. Tidak lihat. Waktunya 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan saya Ibu Fazil Pak dari Sekadau, Kalimantan Barat ini. Kamu Ibnu Fazil. Ya. Mewakili petani kelapa sawit Pak. Dan saat ini di Kalbar, komoditas penopang ekonomi Kalimantan Barat adalah kelapa sawit. Dulu karet, namun karena karet sudah tidak sustainable lagi, jadi sekarang komoditas beralih ke kelapa sawit. Yang ingin kami sampaikan, aspirasi kami adalah saat ini petani kelapa sawit itu begitu tertekan dengan pajak yang begitu besar dan potongan-potongan atau pungutan-pungutan yang memberatkan bagi petani sawit, sehingga harga komoditas itu hampir tergerus oleh potongan tersebut. Di antaranya paling besar adalah potongan di PE atau pajak ekspor. Nah, pajak ekspor ini terkumpul di BPDPKS, dana terkumpul 178 triliun. Kembali ke petani itu tidak sampai 10 triliun, dan itu untuk mengakses untuk mengakses dana tersebut sangat sulit. Harapan kami ketika jadi Bapak nanti menjadi Presiden, berbuat adillah kepada kami. Harapannya adalah dari dana BPDPKS itu kami bisa mendapatkan BPDPKS, Badan Pengumpul Dana Badan Penghibur Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, jadi harapan kami adalah agar kami diperlakukan secara adil, seadil-adilnya, tidak diberikan pajak yang besar itu tadi, dan pupuk subsidi dikembalikan. Ya, terima kasih. Bung Ibnu dan Ibu tadi yang penuh semangat. Duduk Bu, apa-apa. Ya. Nah teman, kalau ada orang penuh semangat kita harus hargai dan hormati. Bangsa ini tuh membutuhkan orang-orang yang bersemangat. Kita nggak butuh orang yang loyo, luwai, Nah, jadi gini. Pertama, kami ingin tata niaga itu dibuat menjadi sehat. Oke. Yang kedua, perpajakan yang adil. Karena ini keluhan bukan hanya pada petani sawit saja. Bahkan nelayan-nelayan pun itu memiliki concern yang sama soal perpajakan ini. Lalu khusus untuk BPD PKS, ini nanti kita akan koreksi sama-sama supaya lebih berkeadilan. Prinsip kami, ini kami sampaikan pada semua. Kami ingin setiap peraturan yang dibuat bisa menjawab sebuah pertanyaan sederhana, bahwa peraturan ini memberikan rasa keadilan. Ya? Tangan di bawah dulu. Sabar Bang. Tuh. 1. Sabar. Ulang lagi. 1. Yang pakai sweater warna putih boleh, silakan. Silakan kamarnya, tanya selama 1 menit, kamar itu tidak melebihi waktu 1 menit. Silakan.
Jadi saya membawa aspirasi dari teman-teman tenaga medis, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya ke Bapak. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara Bapak bisa menjamin tentang kesehatan di Indonesia lebih lanjut lagi. Terutama terkait dengan penyakit yang menular, penyakit yang tidak menular, dan terkait dengan bagaimana pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia, Pak. Yang kedua, Pak, bagaimana Bapak bisa menjamin hak kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih selanjutnya, Pak? Jenjang lebih lanjut, dan bagaimana juga cara kami, Pak, untuk mendapatkan kepastian hukum, Pak, ketika nanti kami menjadi seorang tenaga medis. Jadi untuk sesi ketiga ini ya, masuk sesi ketiga, diberikan kesempatan untuk pengunjung yang ada di sini, Kopi Ami, untuk bertanya langsung kepada Pak Anies ya. Jadi udah tadi ada berapa ya? Dua orang ya, Pak Anies 3 misalnya. Jadi berikan pertanyaan, Pak Aniesnya langsung menjawab ya guys. Siapa lagi kan bisa menanyakan langsung kemungkinan Presiden RI ya, yang ke berapa ya, 8 ya misalnya. Siapa tahu kan nanti kan solusinya didengarkan nanti kan, siapa tahu ya. Nah, aja Pak Aniesnya ingat ya. Teman-teman, mana tadi? Dia bawa tulisan ini. Menurut saya, bukan soal tulisannya. Dia memikirkan betul bahwa saya akan berada dalam sebuah kompetisi dan saya harus menunjukkan faktor diferensiasi dibanding yang lain. Ini dia. Ini namanya marketing tools dan laku dia. Langsung dapat kesempatan. Pertama, apa yang tadi Anda sampaikan tentang itu berapa yang disampaikan, tapi saya ingin jawab dulu terkait dengan penyakit menular. Begini, di dalam menyusun program, pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya keahlian. Jangan sama. Satu lagi. Kalau teman-teman berdiri, nanti saya nggak bisa lihat yang di belakangnya. Semuanya duduk, semuanya duduk. Oke, satu yang ketiga ya. Satu. Di belakang ada ibu-ibu yang pakai masker, pakai produk di sana. Boleh silakan Bu. Dikasih jalan. Ibu silakan duduk di sana. Perkenalkan diri. Aku punya waktu 1 menit untuk bertanya, nanti akan dijawab oleh Pak. Teman-teman mohon tenang, kita menghargai bila sudah bertanya dulu Pak, mohon tenang terlebih dahulu. Silakan Bu. Saya lagi mewakili Mahmura. Oke Pak. Sebut saja nama saya Aisyah Pak. Aisyah. Saya ibu rumah tangga yang kebetulan memiliki anak kesukaan khusus Pak. Saya ulangi, warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan negara wajib menyediakannya. Bukan apa-apa. Data yang saya baca adalah data yang saya baca dari yang saya kontak terdapat pada tahun 2022. Itu salah satunya. Dan baru minggu lalu kami bersama dengan masyarakat penyandang disabilitas berbicara tentang kesetaraan bagi mereka. Tapi kami tahu ada warga difabel, ada penyandang disabilitas. Nah,
kita ingin apa yang kita kerjakan di Jakarta itu bisa. Jadi ada emak-emak nanyain soal bagaimana penanganan untuk anak ya, anak yang perlu penanganan khusus ya. Jadi kebetulan sekali kan di depan itu ada calon presiden. Jadi insya Allah ibunya akan dapatkan jawaban yang memuaskan ya dari Pak Presiden calon. Oleh semua, termasuk oleh penyandang disabilitas, termasuk anak-anak difabel. Ketika negara belum bisa memberikan, maka negara bisa membantu membiayai agar yang diberi yang lainnya akan beres. Terima kasih. Kebetulan karena kita sedang berbicara tentang difabel, maka terakhir kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman difabel yang ingin bertanya. Boleh, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman difabel ada yang bertanya. Bolehkan? Kita akan duduk selama 2 menit. Perkenalkan, saya Dini Hendra, saya Dewan untuk disabilitas. Alhamdulillah di sini kami lengkap Pak. Ada yang ini Hendra Lismana dari relawan Anies untuk disabilitas. Alhamdulillah di sini kami lengkap Pak. Ada yang tunarungu, tunanetra, dan kami ini tunadaksa. Yang ada tunarungu saja. Alhamdulillah. Di sini kami menanyakan pemeja ini dari relawan Pak yang terinspirasi akan spanduk rakyat. Nah disinilah diberikan pemeja spanduk rakyat. Baik teman-teman semua, tepuk tangan sekali lagi buat. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum teman-teman semua, kita pasti pengen untuk semua teman-teman bisa bertanya pasti. Tapi teman-teman semua, kita mengingat waktunya sudah selesai. Maka kita sudah tidak punya alat ini untuk bertanya. Namun teman-teman semua, sebelum selesai, saya akan untuk teman-teman yang tadi sempat bertanya, setelah ini mohon untuk panitia karena akan ada kaos ya, itu kaos dari pendapat panitia untuk bertanya. Lalu yang kedua adalah kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bagaimana strategi. Jadi sesi tanya jawabnya udah selesai ya guys. Tapi ada beberapa pengunjung yang masih ingin bertanya kepada Pak Anies. Tapi udah susah juga sih karena waktu udah mepet juga ya. Teman-teman semua, gini, duduk dulu, saya minta duduk dulu. Acara belum selesai, baik, Anda duduk dulu. Nanti saya foto dengan teman-teman. Duduk. Teman-teman semua, gini, teman-teman semua, ini di sini kan saya bilang tadi, ini salah satu desak Anies, bukan salah satu, ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangi. Yang paling banyak datang. Dan itu artinya semua datang dengan gagasan, semua datang dengan keinginan, semua datang dengan harapan, betul ya?
Tidak ada yang datang di sini karena dapat diberikan rupiah untuk datang ke sini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bayang sendiri. Jadi bayangkan. Gini, artinya teman-teman semua, tidak mungkin kita semua bisa dapat kesempatan bicara. Betul tidak? Tidak mungkin. Karena itu saya bilang begini, buat teman-teman yang belum dapat, Anda tuliskan dulu. Anda tuliskan. Tuliskan aja. Kami bawa. Dan tuliskan, teman-teman sekalian, sampaikan. Tapi saya titip pesan, tuliskan nama dan nomor HP. Sehingga relax. Nanti. Siap. Ya. Jadi teman-teman semua. Ini. Kita gantian dong ngobrolnya, gantian ya. Gini, Anda tuliskan supaya nanti kita bisa bawa. Apa sih kepentingan kita, teman-teman? Kami ingin sampaikan kepada semua teman-teman yang di sini. Ini sebagai bagian dari pesan penutup teman-teman sekalian. Kami ingin Pilpres, pemilu itu adalah tentang gagasan untuk dilaksanakan, bukan sekedar hiburan untuk kita sama-sama pilih mana yang paling menyenangkan saja. Kita ingin soal gagasan, dan kita ingin agar suasana kebebasan di dalam berbicara itu hidup. Boleh bicara apa saja, itu yang ingin kita jaga sama-sama. Karena itu saya bilang kemarin, jangan pernah ada lagi yang menyebut nama Indonesia dengan istilah damai lagi. Kita ingin suasana kebebasan terjadi. Nah, teman-teman sekalian, PR kita ada banyak. Dan teman-teman pasti akan mempertimbangkan kepada siapa kepercayaan itu diberikan. Ya, kepada dia. Saya ingin sampaikan pada semua teman-teman sekalian, Anda tidak mungkin ketemu dengan kesempurnaan. Karena itu jangan bandingkan kami dengan kesempurnaan, tidak mungkin. Saya dengan Anda mungkin punya kesamaan di dalam beberapa isu. Mungkin kita punya perbedaan dalam beberapa isu. Itu nyoblosnya. Kalau nomornya memang ada, tapi saya tidak minta teman-teman nyoblos nomor 1. Bukan itu yang saya minta. Saya minta teman-teman untuk membandingkan apa yang Anda inginkan, bandingkan dengan 3 ini apa yang mereka akan kerjakan. Mana yang menurut Anda paling mirip dengan apa yang Anda pikirkan? Mana yang paling banyak kesamaan dengan apa yang Anda inginkan? Anda tidak mungkin ketemu yang 100% sama, nggak mungkin. Tapi Anda bisa menilai, dengan ini saya punya kesamaan sekian persen, dengan ini sekian persen, atau ada satu isu yang menurut saya paling mendasar, dan saya akan bandingkan ketiganya di situ. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya memperbandingkan. Dan ketika teman-teman jadi pemilih yang rasional, maka pilihan Anda insya Allah akan jatuh kepada orang yang tepat. Nah, supaya teman-teman bisa memilih dengan rasional, maka saya memilih untuk menyampaikan gagasan. Saya memilih untuk membuka diri ditanya apa saja, supaya Anda bisa memperbandingkan dengan fair, dengan adil. Republik ini sudah harus ditingkatkan kualitas demokrasinya, sehingga demokrasi kita itu bergerak lebih hari lebih berkualitas. Jangan justru mengalami kemunduran. Dengan begitu teman-teman, maka apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pertanyaan Ibu Wina tadi, ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang bilang, Pak, apa dampaknya? Wong kita pilih si A, si B, ternyata hidup kita tidak berubah. Karena apa itulah kita buat acara ini. Dan acara ini ada rekamannya. Betul tidak? Dan rekamannya itu artinya apa? Besok bisa ditagih teman-teman. Saya ingatkan nih, kalau Anda berada dalam posisi calon,
paling enak tidak punya rekaman sehingga tidak bisa ditagih. Paling repot itu kalau punya rekaman jadi bisa ditagih. Betul tidak? Tapi kenapa kita memilih jalur yang repot? Karena kita ingin ada perubahan yang nyata di Indonesia. Nah, sehingga ada perubahan yang nyata. Dengan begitu bisa ditagih janjinya. Betul tidak? Dan itulah proses peningkatan kualitas demokrasi. Inilah sebabnya saya memilih rute yang banyak orang itu merasa buat apa ini dikerjakan, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua, ini adalah komitmen untuk perubahan. Bantu jaga perubahan ini agar bisa terlaksana. Ya, bantu bisa terlaksana. Dan kami ingin betul yang namanya kawasan-kawasan yang hari ini tertinggal besok akan punya status setara dengan yang lain. Dan itu komitmen yang kami ingin lakukan dalam bentuk kenyataan, bukan pernyataan. Saya ingat teman-teman, di 2016-2017 saya maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Itu pun bukan saya mendaftar. Saya tidak pernah mendaftar jadi calon gubernur. Saya dicalonkan. Dan kemudian ketika saya mendatangi masyarakat di Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu itu daerah pulau di luar daratan Jakarta. Tempatnya selalu tertinggal, selalu terkalahkan. Ketika mereka dengar bahwa kami akan melakukan A, B, C, D, F, G, apa tatapan wajah mereka? Kami dengarkan, tapi kami tak berharap banyak. Kenapa? Setiap pilkada di Jakarta, semuanya calon datang ke sini janji yang sama. Oke? Jadi mereka itu mengatakan, ya kami dengarkan Pak, tapi kami nggak berharap banyak. Kalau nanti Bapak kerjakan bagus, kalau tidak, ya sudah. Apa yang kemudian kami lakukan? Kami memastikan semua janji terlaksana di tempat yang paling tertinggal di Jakarta. Teman-teman, saya datang ke sebuah pulau, namanya Pulau Sebira. Namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira ini penduduknya hanya 700. Lokasi pulaunya lebih dekat dengan, dan yang tidak kalah penting, air minum yang ternyata ketika dibangun bukan hanya air bersih, air yang bisa langsung diminum. Pendidikan diberikan sekolahnya, diberikan tempat untuk kegiatan-kegiatan perekonomiannya. Apa yang terjadi? Berubah tempat itu. Dan kami ketika di ujung, teman-teman datang lagi ke sana, ini pengalaman yang tidak terlupakan. Kami mau pulang, seluruh penduduk satu pulau itu melepas di dermaga. Kita semua dalam kondisi saling terharu sambil mereka mengatakan, kapan lagi kita bisa merasakan perubahan yang kita rasakan. Teman-teman, itu bukan kerja satu orang, itu dikerjakan puluhan orang yang tak terlihat. Saya yang berada di depan. Tapi apa yang terjadi? Ketika janji dibuat, disiapkan sistem delivery-nya, sistem teknokrasinya, maka janji itu bisa dilaksanakan. Ini yang kami ingin sampaikan kepada semua. Hari ini kita lakukan Desak Anies, banyak yang dibahas. Insya Allah kita buatkan sistem delivery-nya sehingga bisa terlaksana di semua tempat yang ada. Kawan muda, terima kasih semuanya. Terima kasih Pontianak, terima kasih Kalimantan Barat, terima kasih yang sudah tahu. Teman-teman sekalian, ini teman-teman, saya ingin ajak semuanya nih, sebelum berakhir, kita tadi saya ingin sampaikan teman-teman semua, bila kita ingin perubahan, maka kita tak boleh membiarkan hanya rupiah yang menggerakkan kemenangan. Terus kepada kita semua, siap berjuang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya juga ya acara ya guys. Jadi semua pada rebutan itu di depan foto dengan Pak Aniesnya.
desak foto dengan Pak Anies. Oke, sudah selesai acaranya ya. Nah, tadi kita ikuti dari sesi 1 sampai seksi terakhir, sampai sesi desak foto dengan Pak Anies ya, itu di depan. Langsung rebutan mau foto dengan Pak Anies. Yang pasti acaranya seru banget, banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus ya dari pengunjungnya. Nah, semoga aja nanti Pak Anies ketika terpilih menjadi presiden dapat mengingat semua janji-janjinya yang dikatakannya pada hari ini ya guys. Oke, Bang Apan keluar dulu ya. Kita lihat ke depan guys. Ini cukup lama juga acaranya ya. Dari jam 2-an sampai jam 4 ini. Dukung Pak Anies ramai banget ya yang datang. Ini pada nungguin di dekat mobilnya ya. Berharapkan dapat melihat Pak Anies dengan lebih dekat. Ini sampai segini aja ya videonya guys. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Bang Apan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, capek juga guys dari pagi ya ngikutin acara Pak Anies dari Kampung Anies di Gang Kamboja sampai di acara Desa Anies di Aming Coffee ya. Seru guys, rame, heboh banget.